tetap bersorak-sorai, kita tetap bersuka cita karena Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita dan kita patut bersyukur kepadanya. Haleluya. Karena oleh anak domba kita sudah diselamatkan.
Tiap pagi hidup kita diberkati, saudara, amin. Karena kita percaya bahwa Tuhan selalu ada bagi hidup kita. Maka dari itu kita mau katakan bersama-sama, saudara, bahwa kita tak perlu takut karena Tuhan bersama kita. Kita nggak perlu bimbang karena Dia di dalam kita. Kita nggak perlu cemas karena Tuhan selalu menghibur kita. Sekalipun kita lemah, Tuhanlah kekuatan kita. Haleluya. Nah, saudara, dengan segenap hati kita mau pujikan dan kerendahan hati kita mau siapkan hati kita. Haleluya. Bapakku dan menyembahmu,
siang hari ini biarlah urapan yang baru turun atas setiap kami Tuhan. Dimanapun kami berada, baik di gereja ini maupun yang ada di rumah yang mendengarkan siaran kami ini, Tuhan Yesus berkat-Mu nyata atas setiap kami. Dan kiranya Tuhan siang hari ini berikan kami telinga seorang murid, supaya kami boleh mendengar apa yang menjadi maksud baik Bapa di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, dan biarlah kemuliaan Tuhan yang nampak, dan biarlah Tuhan sendiri akan menyatakan kemuliaan-Nya bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi kami, kuasai kami Tuhan. Mari Roh Kudus pimpin kami setiap waktu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, haleluya. Shalom. Saya buka aja Mas. Selamat siang, sungguh luar biasa ya. Tuhan Yesus yang menyertai kita, Tuhan Yesus yang membimbing kehidupan kita ya. Haleluya. Siang hari ini saudara, saya dikasih tugas untuk memberitakan tentang optimis dan antusias saudara ya. Nah ini menjadi pergumulan. Kalau saya menyampaikan ini saya tidak optimis, saya tidak antusias ya. Nanti semuanya pada ngelokro saudara ya. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau baca satu ayat dulu ya. Amsal 17 ayat yang ke-22 dikatakan demikian. Hati yang gembira adalah obat yang manjur ya. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang ya. Di dalam Amsal 18 ayat 14 juga dikatakan bahwa orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah ya. Nah, banyak akhir-akhir ini saudara, apalagi masa-masa pandemi masa semacam ini, banyak orang yang mengalami hal-hal yang tidak mengenakan ya. Ada kekecewaan ya, ada kesedihan yang melanda, ada kekhawatiran, ada ketakutan ya. Tetapi firman Tuhan pada siang hari ini mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang ya. Orang yang bersemangat itu dapat menanggung penderitaan saudara. Luar biasa ya. Di dalam Roma 12 ayat 11 dan 12 dikatakan demikian, janganlah hendaknya kerajaanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah di dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa ya. Nah, saya dikatakan bahwa masa-masa pandemi ini banyak orang yang mengalami hal-hal yang mentalnya down saudara. Saya ingat ada satu pabrik garment. Di saat pandemi ini melanda saudara ya, otomatis omsetnya turun. Lalu apa yang dia kerjakan? Dia melakukan switch pekerjaan saudara. Dia tidak mengerjakan garment tapi mengerjakan apa? Bikin masker saudara. Nah pada saat itu masker juga sangat dibutuhkan. Jadi dia mempunyai suatu sikap yang optimis. Waduh gimana nih caranya? Ya. Kalau garment tidak menghasilkan, dia harus menghidupi banyak karyawan. Akhirnya si bos ini putar otak, apa yang harus dikerjakan? Dan dia switch, dia bikin masker saudara. Dan juga ada beberapa orang yang mengambil momen yang ada, dia bikin apa? Hand sanitizer, dijual, laku saudara. Ya. Nah, hal yang demikian yang kadang kita harusnya kita tanamkan di dalam diri kita saudara ya. Bagaimana seharusnya ketika kita menghadapi setiap pergumulan di dalam kehidupan kita saudara. Tadi dikatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang saudara. Di dalam Amsal 15 ayat 13 juga dikatakan hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati itu mematahkan semangat. Ada masa setiap orang pasti mengalami hal yang demikian. Saya mengatakan bahwa hidup ini seperti irama saudara. Kadang kita berada di dalam titik posisi
nada yang rendah. Kadang kita berada pada titik posisi di nada yang tinggi. Kadang kita juga harus mengikuti irama yang cepat, ya, atau bahkan harus mengikuti irama hidup ini secara lambat, saudara. Di dalam event-event yang seperti ini, setiap orang harusnya mempunyai optimis untuk menghadapi, saudara. Saya ingat beberapa waktu yang lalu, ada seorang anak kecil, dia sakit batuk pilek, ya, itu hal yang biasa. Kalau anak kecil balita itu batuk sakit panas, batuk pilek, terus mencret gitu, saudara, itu hal yang biasa. Tetapi bagi anak ini, hal itu nggak luar biasa, nggak hal yang biasa, tapi luar biasa buat dia, ya. Ketika dia berobat, dibawa orang tuanya ke dokter, diperiksa, oh ya ini cuma batuk pilek, enggak apa-apa. Tapi beberapa hari kok panasnya enggak turun, terus orang tuanya berinisiatif untuk bawa dia ke lab, ya, dilabkan. Habis diambil gitu, saudara, kalau ambil darah tuh kan jarumnya lebih besar dari biasanya, ya. Terus di sininya kan diambil darahnya di sini, terus diplester gitu, saudara, ya, diplester. Terus hasilnya sudah keluar, dibawa ke dokter, oh enggak apa-apa, ini biasa, enggak ada sakit yang aneh-aneh gitu, saudara. Tetapi sampai siang, sampai sorenya anak ini kok masih melengkrek gitu, istilah bahasa Jawanya tuh kok lemes gitu, saudara. Terus si ayahnya ini menghampiri dia, ya, dia tanya, kenapa dek kok lemes terus gitu, kenapa gitu. Enggak mau ngomong, enggak mau apa. Terus disayang sama papanya, terus dilihat tangannya, plasternya dijabut, saudara. Plasternya dijabut, ini sudah tidak ada papa. Setelah itu, saudara, apa yang dilakukan anak ini? Anak ini jadi lebih giras, istilahnya lebih semangat, saudara. Dia lebih sehat lagi, saudara. Ya, dia tidak mengatakan, ternyata anak ini mengalami ketakutan ketika di sininya ditempel plester karena tadi diambil darahnya. Dia punya pemikiran bahwa oh kalau ini lubang nanti keluar lagi darahnya. Dia mengalami hal ketakutan seperti itu. Ini ketakutannya seorang anak kecil, saudara, ya, yang dia belum tahu. Nah, di dalam masa-masa atau event-event tertentu kita juga mengalami hal yang demikian. Tetapi ketika ayah anak ini menolong anak ini, dia mencabut plasternya, apa yang dirasakan anak ini? Dia istilahnya beban yang ada di dalam dirinya, ketakutan yang ada di dalam dirinya itu terbebaskan. Ya. Apalagi kita yang sudah dewasa, saudara, ketika kita mengalami masa-masa kesukaran di saat kita berada di nada yang rendah, yang harusnya kita menundukkan diri di hadapan Tuhan, ya kita harus percaya kepada Bapa kita yang di surga. Karena Dia yang sanggup melepaskan segala beban, yang Dia sanggup melepaskan segala ketakutan kita. Ya, orang katakan, saya pun hal yang demikian, saudara. Ya, saya masih manusia, saya masih suka makan nasi, masih suka minum teh manis, saudara, ya. Di event-event ketika saya mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, ada kekhawatiran, ada ketakutan, saya tidak mau dengar-dengar lagu-lagu yang melo-melo, saudara. Saya cari lagu-lagu yang sukacita. Saya cari di YouTube khotbah-khotbah yang membangkitkan semangat saya. Saya baca firman Tuhan, cari kata-kata yang membangkitkan semangat saya, saudara. Saudara pegang HP-nya sudah canggih-canggih sekarang, ya toh. Ketika saudara mengalami kekhawatiran, ketik aja kekhawatiran di Alkitab saudara, nanti keluar itu ayat-ayatnya. Ya. Sungguh luar biasa firman Tuhan ini yang berkata kepada kita, saudara, daripada kita mendengarkan perkataan-perkataan yang menggoyahkan hati kita, yang menggoncangkan hati kita. Tetapi ketika firman Tuhan ini berbicara dan menjadi rema di dalam kehidupan kita, itu yang menjadi semangat buat setiap kita, saudara. Kalau saudara mengalami ketakutan, ketik ketakutan, nanti ayat ketakutan itu akan keluar. Ketika kata-kata semangat, nanti di ayat itu keluar
keluar saudara ya. Jadi jaga diri kita sebaik mungkin supaya kita tidak terkontaminasi saudara ya, tidak terkontaminasi. Karena sekarang ada istilah apa? Toksik ya anak muda sekarang. Jangan ini kata-katanya toksik ya, bikin racun saudara. Nah, virus itu bisa menurunkan imun tubuh kita saudara ya. Di dalam Yohanes 16 ayat 33 dikatakan demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku, dan dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ya. Jadi biarlah isi hati kita dengan perkataan-perkataan yang baik. Ya, dengarkan perkataan-perkataan yang baik. Sebab itu kita dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera. Karena Tuhan sudah memberikan damai sejahtera kepada setiap kita, saudara. Beberapa waktu yang lalu ketika tahun 2018 akhir, saya sebelumnya di tahun 2018 di awal itu saya mengalami masalah mah yang cukup lumayan akut. Saya nggak ngerti pertama kali menderita mah itu sini kayak ditusuk sampai di belakang, saya nggak bisa menapas. Padahal saya ya enggak, makanya aneh-aneh saudara. Ketika sore hari saya selesai menyetrika baju, saya minum es teh manis. Habis itu pergi karena panas toh, pergi pulang terasa seperti itu. Itu kejadian dari awal tahun sampai akhir tahun saya mengalami istilahnya kalau saya tuh grade ya. Grade itu mungkin kumat hampir 4-5 kali. Sampai di dalam akhir di bulan November saya masuk ke rumah sakit karena dokter bilang ada batu empedu saudara. Waktu itu di USG memang ada batu empedu tapi masih kecil-kecil. Si dokternya bilang, wes langsung operasi aja. Saya bilang, wah ndaklah, saya ndak mau operasi ya. Terus terang saya agak jinjau karena apa? Saya sudah operasi anak 3 kali, saya ndak mau operasi lagi, di sininya disobek saudara. Habis itu saya cari browsing saudara. Gimana ini? Apa ini? Apa batu empedu apa? Lama-lama saya bilang, lah kok ini malah menjadi hati saya ciut ya. Jadi saya terus dengar teman-teman, ini nek dioperasi gini gitu saudara. Suatu momen di mana saat saya malam berdoa, saya bilang, Tuhan, aku ini anakmu, saya bilang begitu saudara. Aku tidak mau operasi Tuhan, saya mau aku sembuh. Karena aku tahu bahwa Tuhan adalah tabib di atas segala tabib, dokter adalah di atas segala dokter. Ya, mungkin event itu saat itu saya mengalami down, ya, mental saya down, saudara. Operasi lagi, saya bilangnya gitu, saudara. Tapi di titik itu Tuhan pulihkan. Saya dengar lagu-lagu yang membangkitkan semangat saya dengarkan firman Tuhan yang membangkitkan iman saya, saudara. Di situ saya sampai akhir ini saya tidak pernah kumat lagi, karena saya percaya iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang membangkitkan semangat kita, saudara. Firman Tuhan yang memberikan pencerahan bagi hidup kita. Jadi setiap perkataan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang. Jadi ucapkan perkataan yang manis, yang sedap didengar, saudara. Perkataan yang penuh kasih itu dapat membangkitkan semangat orang, saudara. Apalagi di lingkungan sekitar kita, ya. Tanamkan di dalam diri saudara hati yang gembira dan pikiran yang ceria atau positif bisa menjadi obat yang manjur. Apapun keadaan diri saudara, kekecewaan, kekhawatiran, kesusahan hati, ayo optimis bahwa Tuhan sanggup, ya. Even seperti anak kecil tadi ketika dia sudah dilepas plesternya, ayahnya membantu
tanamkan dalam diri kita bahwa Bapa di surga kita, Bapa yang sungguh mengasihi kita pun sanggup menolong setiap kita, saudara. Itu yang tanamkan di dalam setiap kehidupan kita ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, selanjutnya ya. Ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang ya. Sama hasilnya dalam menghadapi berbagai persoalan jika kita tiap hari berangkat kerja ya. Kadang kalau anak-anak ya atau enggak kita yang mengalami masa-masa kerja terus ada long weekend atau weekend, setelah itu ada istilah apa? I don't like Monday. Ya, saya enggak suka hari Senin karena hari sebelumnya udah santai-santai gitu saudara ya. Tetapi ketika masuk di hari Senin, hari aktivitas lagi, waduh kerja lagi, aduh sekolah lagi gitu saudara ya. Tetapi jangan sampai hal ini terjadi ya. Saudara, kalau pagi hari misalnya ada perasaan yang enak di dalam hati kita, nanti sepanjang hari saudara kita merasakan hal yang tidak enak ya. Tetapi ketika kita bangun pagi, kita merasakan sukacita, kita rasa mengucap syukur kepada Tuhan. Biarlah hari sepanjang hari itu kita juga bisa merasakan sukacita, biarpun ada masalah saudara di hari-hari itu ya. Yang kedua, kita harus apa? Semangat saudara ya. Nah, di dalam Amsal 18 ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Ya, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah ya? Ya. Tanpa semangat pekerjaan semudah apapun akan menjadi berat ya. Tadi saya katakan pagi hari tanamkan diri saudara bahwa hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita ya. Tiap pagi hari saudara tanamkan itu ya, tetapi dengan semangat pekerjaan seberat apapun akan menjadi ringan ya. Semangat merupakan sumber energi kita untuk kita menghadapi hari-hari dan tantangan hidup saudara ya. Saya mau ilustrasikan, saudara buka di Bilangan, tolong ya Nana, Bilangan 13 ayat yang ke-27, Bilangan 13 dulu aja ya. Di dalam Bilangan itu ada cerita tentang 12 pengintai ya. 12 pengintai saudara tahu ketika firman Tuhan itu disampaikan kepada Musa ya, Musa disuruh untuk mengutus 12 pengintai untuk masuk di tanah perjanjian. Ketika 12 orang itu masuk, 40 hari kemudian mereka keluar laporan kepada Musa dan Harun ya. 10 orang itu berkata bahwa memang di sana ya, di ayat yang ke-27 ya, yang ke-27 dikatakan demikian. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Ayat yang ke-28, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana ya. Terus ayat yang ke-32 ya, loncat ke 32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya ya. 10 orang ini mengabarkan kabar yang buruk, mengabarkan hal-hal yang istilahnya apa ya, menakut-nakutkan. Padahal hasil yang dibawa tuh bagus, mereka bawa anggur
Ya, hasil tanaman bagus-bagus. Ya, berlimpah susu dan madunya. Susunya berarti kan hasil-hasil ternaknya bagus. Ya. Tapi di sini itu yang tidak diomongkan secara jelas, tetapi hal-hal yang menakutkan atau kabar-kabar buruk yang lebih dibesar-besarkan. 10 pengintai ini, saudara. Hasilnya apa? Di dalam Bilangan ayat 14 dikatakan, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Ya. 10 orang ini mengabarkan bahwa kota itu adalah kota yang menyeramkan. Orang Israel jadi ciut hati, saudara. Sudah pilih pemimpin, kita pun kembali aja ke Mesir. 10 pengintai dari 12, saudara. Kadang hal ini terjadi pada diri kita. Ketika kita mengalami masa-masa yang tidak enak, lingkungan kita, mungkin ada yang mengatakan juga hal-hal yang buruk, itu menjadi mental kita jadi down, saudara. Tetapi ketika kita berada di dalam orang-orang yang mempunyai optimisme di dalam hidup, kita jadi semangat lagi, saudara. Jadi ketika kita mengalami permasalahan, persoalan yang ada, mungkin saudara bisa berkonsultasi, cari orang yang tepat, yang memberikan semangat buat kita, saudara. Ya. Beberapa waktu yang lalu, di dalam pekerjaan pun saya mengalami masalah, ya. Saya keliru ini, saudara, pesen, saudara. Waduh, harganya lumayan. Saya laporan ke bos saya, ya. Saudara, kalau saudara melakukan kesalahan, cepat jujur, saudara, ya. Terbuka. Akhirnya saya laporan sama bos minta tolong, yalah dipakai dulu, saudara. Akhirnya bisa dilakukan. Tapi di masa-masa seperti itu saya juga mengalami kekhawatiran. Saya mengalami patah semangat, istilahnya seperti itu. Piye ya, saya kok bisa begini ya. Nobody is perfect, ya saudara. Tidak ada orang yang sempurna. Suatu saat kita juga mengalami suatu kesalahan. Tapi ketika saya cerita sama suami saya, ini kok gini piye ya? Ya coba dinego sama pimpinan kalau bisa dipakai, karena barang tidak bisa dikembalikan. Saya bicara di event itu, saya berdoa, Tuhan tolong saya, ya, berikan solusi, berikan jalan keluar buat saya, ya. Event saya minta ampun sama Tuhan, saudara. Saya minta ampun dan saya minta maaf sama pimpinan. Lakukan pemberesan di dalam diri saudara ketika saudara mengalami hal yang demikian. Itu menjadi kelegaan di dalam diri kita, saudara. Mengakui kesalahan, jujur, saudara, itu menambah semangat kita untuk menjalani hari yang berikutnya. Terutama kita juga harus mengoreksi diri kita, saudara, supaya kita juga menjadi lebih baik. Ya. Kembali lagi tadi di 10 pengintai. Dia membesar-besarkan hal yang buruk terhadap kota yang dia masuki. Tetapi ada hanya 2 orang, saudara, ya, yaitu Yosua dan Kaleb. Ya. Itu membangkitkan semangat orang Israel. Di dalam Bilangan pasal 13 ayat yang ke-30, Kaleb mengatakan demikian. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ini iman Kaleb. Dia tahu bahwa Allah yang hidup itu menyertai dia, saudara.
Karena 10 pengintai ini enggak percaya bahwa Tuhan yang penuh kuasa itu mampu menyertai. Tetapi Kaleb dan Yosua, dia percaya bahwa Allahnya itu menyertai dan memberi kekuatan dan dia sanggup menaklukkan bangsa itu, saudara. Ya, di Bilangan 14 ayat yang ke-6 dan yang ke-7 dikatakan demikian, ya. Yosua dari suku Efraim ini, ya, dikatakan demikian. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Terbalik ya saudara, 10 orang mengatakan hal yang buruk, tetapi hanya dua orang ini percaya bahwa negeri itu adalah negeri yang luar biasa baiknya. Jadi saudara, jangan pernah mengecilkan kuasa Tuhan, karena kuasa Tuhan itu dahsyat. Ya, tanamkan pada diri saudara bahwa Bapa kita yang di surga mampu memberikan semangat buat kita, saudara. Perkatakan yang baik, ya. Amsal 18 ayat 21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Jadi gemakan perkataan-perkataan yang baik, saudara. Kalau saudara mengemakan perkataan-perkataan yang buruk, hal yang buruk akan terjadi pada saudara. Ya, beberapa waktu ketika renungan saya katakan, biarlah kita mengucapkan yang baik, ya. Pikiran kita memikirkan yang hal baik, perasaan kita diisi dengan hal-hal yang baik, maka perbuatan dan hal-hal yang baik itu akan menghampirimu. Seperti kata Amsal 18 ayat yang ke-21 ini, saudara. Makanya berkumpullah kepada orang-orang yang mempunyai semangat di dalam hidup ini. Jangan berkumpul kepada orang-orang yang pesimis atau orang-orang yang tidak mempunyai optimis untuk maju ke depan, saudara, ya. Anak-anak yang saya lihat sini masih banyak anak-anak yang muda, semangat, tetap optimis bahwa hari-hari yang ke depan kita itu bukan, saya katakan memang bukan hari-hari yang mudah. Tetapi ketika semangat, ada optimisme di dalam diri kita, bahwa kita percaya Tuhan menyertai, itu akan terjadi dalam setiap kita, saudara, ya. Perkataan adalah cerminan dari apa yang ada di dalam hati kita, sehingga untuk memiliki perkataan yang baik membangun, kita juga harus menjaga hati kita, saudara. Ya, orang yang semangat dapat menanggung penderitaannya, ya. Selanjutnya, saudara, ya, dengan semangat seperti yang tadi saya katakan bahwa seorang pemuda masa pandemi dia bikin hand sanitizer, bikin masker, saudara, ya. Itu membuat perusahaannya bisa bertahan dan tidak usah memecat karyawannya. Yang ketiga, saudara, jangan kendor, ya. Di dalam Roma yang ke-12 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah di dalam doa, saudara, ya. Masalah akan ada pada setiap pribadi, saudara. Ya, mengeluh, berharap pada orang lain untuk memahami diri kita tidak akan pernah menyelesaikannya. Ya, hadapi bersama Tuhan adalah pilihan yang tepat. Bangkitkan semangat, jangan kendor, saudara, ya. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan 3, saya mungkin bisa Nana dibukakan, ya. Ibrani pasal 12.
ayat yang pertama. Oke ya, mari baca sama-sama. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba-lomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi kita, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ya, nah, bertekun dalam iman saudara, ya, dan jangan menjadi lemah dan putus asa. Tuhan Yesus sendiri sudah memikul salib buat kita. Dia sudah menderita, Dia bahkan sudah sanggup menahan penderitaan itu bagi kita, saudara. Maka firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, jangan jadi lemah dan putus asa. Itu yang Tuhan mau di dalam setiap diri kita. Ya. Mengapa kita tidak perlu lemah dan menjadi putus asa, saudara? Yang pertama yaitu kita harus berlomba dengan tekun yang diwajibkan kepada kita di ayat yang pertama tadi. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan kepada kita. Jadi dalam hidup ini saudara, memang kita di dalam suatu atmosfer perjuangan. Hidup ini perlu diperjuangkan saudara, ya. Perlu kita istilahnya apa? Melatih diri kita saudara untuk kita berjuang menghadapi hidup ini. Ya. Dari waktu ke waktu persoalan mungkin ada. Dan ini perjuangan kita untuk menghadapinya saudara. Karena Tuhan mau kita diberi tugas. Selama kita ada di dunia ini, Tuhan memberikan tugas kepada kita untuk kita melakukan apa saudara? Berita keselamatan. Tuhan sudah merancangkan bagi kita saudara. Dan tujuan akhirnya apa? Supaya kita bisa berjuang sampai pada garis akhir. Karena mahkota kehidupan sudah Tuhan sediakan bagi kita saudara. Ya. Jadi kita harus berlomba dengan tekun, dengan iman, percaya kepada Tuhan. Tuhan yang sanggup melakukannya buat kita saudara. Karena Dia sudah juga melakukan hal yang demikian. Ya. Yang kedua, kenapa kita tidak boleh lemah dan putus asa? Tadi dikatakan bahwa karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, saudara. Kalau tadi saya katakan bahwa hidup ini adalah perjuangan di dalam suatu arena, ya, istilahnya dalam suatu arena. Dunia ini adalah arena kita, saudara. Mungkin di dalam sepak bola, badminton gitu saudara ya, pokoknya di dalam perlombaan pasti ada penonton, gitu. Mungkin sekarang aja ya dibatasi tidak ada penonton. Kalau dulu ada penontonnya saudara. Dulu saya suka nonton bulu tangkis, ya apalagi yang main orang Indonesia lawan orang luar negeri. Nanti kalau pas orang Indonesianya bagus gitu mainnya, ya, hore gitu ya. Tapi kalau bolanya ini yang namplek orang luar gitu, Indonesia mesti bilangnya kan hu gitu ya, seperti irama, he hu he gitu ya saudara. Nah, di dalam penonton, di dalam lingkungan kita ini saudara, kadang ada penonton yang menjatuhkan mental kita. Tapi ada juga penonton yang mendukung kita saudara. Di dalam diri kita pun, di lingkungan kita, pasti juga ada orang yang mencoba menjatuhkan kita. Ataupun
ada juga orang yang bantu, memotivasi kita, saudara. Jadi, saudara ya, hidup ini perlu diperjuangkan. Hidup ini perlu diperjuangkan, ya. Jadi, saudara tetap semangat masuk di dalam kumpulan orang-orang yang memotivasi kita, ya, orang-orang yang mendorong kita untuk maju. Yang ketiga, saudara, kenapa kita tidak boleh lemah dan putus asa? Ayat yang tadi ya, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita, ya. Jangan ada kompromi di dalam kehidupan kita terhadap dosa, saudara. Karena Tuhan yang sudah memberikan keselamatan bagi kita, Dia sanggup menanggung segala dosa kita. Kita sudah dibayar lunas di atas kayu salib. Berarti kita ini adalah sebenarnya orang-orang yang sudah dibebaskan. Tetapi kebebasan ini adalah kebebasan yang harus kita lakukan secara bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap iman kita, bertanggung jawab terhadap Tuhan kita yang kita sembah, saudara. Sebagai orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus, seharusnya kita melihat teladan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita dan kita boleh melakukannya, ya. Di ayat yang kedua tadi dikatakan, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi teladan kita adalah teladan Tuhan Yesus Kristus kita, saudara. Yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Dan yang mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi kita. Ya. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 8-9 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan berkeliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi sekitar kita, saudara, kadang iblis membisiki, ya, membisiki hal-hal yang menjadi kekhawatiran, ketakutan kita, saudara. Hal-hal yang melemahkan iman kita, saudara. Firman Tuhan sudah memperingatkan kepada kita. Ya, harusnya kita dapat melawan itu semua, saudara, ya. Saya katakan demikian bahwa kesulitan tunduk pada orang yang berjuang. Kesukaran takluk pada orang yang sabar. Dan kekuatan itu mengiringi orang yang ikhlas. Jadi di dalam setiap perlombaan, perjuangan kita di dalam dunia ini, saudara, biarlah kita harus dengan bertekun, ya, menghadapi setiap kesukaran, kesulitan yang ada, dan selalu mengucap syukur apa yang Tuhan sudah berikan kekuatan buat kita. Dan tentunya kita harus bersabar. Ya, kesabaran itu menimbulkan ketekunan buat setiap kita, saudara, dan menimbulkan pengharapan bagi setiap kita. Ya, sekali lagi di dalam Filipi, Paulus mengatakan di jemaat Filipi, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Jadi Tuhan mau bahwa kita harus optimis dan antusias supaya kita dipenuhi, ya, dipenuhi dengan sukacita, ya, dipenuhi dengan sukacita supaya kita boleh menghadapi perlombaan iman di dalam diri kita ini, saudara, di dalam dunia ini, supaya kita menjadi pemenang, ya. Tadi ada lagu dikatakan lebih dari pemenang, ya. Kita harus menjadi lebih pemenang karena ada sampai pada garis akhir. Karena mahkota kehidupan sudah disediakan bagi setiap kita. Amin. Haleluya.